Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Trianavi dengan NPM 1931060020, asal Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. Penulis Rizky Febrianabila dan Ratih Arum Listiandini. Tahun terbit 2016. Latar belakang: beberapa masalah sering dialami oleh mantan pecandu narkoba. Namun, di antara berbagai masalah yang ada pada mantan pecandu narkoba, terdapat mereka yang berhasil mempertahankan kepulihannya. Hal ini mengindikasikan mereka memiliki resiliensi, yaitu mampu berkembang dengan baik dalam menghadapi kesulitan. Hal ini sesuai dengan konsep self-compassion, yaitu memiliki pemahaman dan kebaikan kepada diri sendiri, serta tidak mengkritik secara berlebihan atas kekurangan pada diri mereka sendiri. Kemudian, teori yang digunakan dalam jurnal ini ada 3. 1. Self-compassion, yang kedua resiliensi, dan yang ketiga mantan pecandu narkoba. Akan menjelaskan terlebih dahulu tentang self-compassion. Jadi, self-compassion adalah memberikan pemahaman dan kebaikan kepada diri sendiri ketika mengalami kegagalan ataupun membuat kesalahan, namun tidak menghakimi diri sendiri dengan keras dan tidak mengkritik diri sendiri dengan berlebihan atas ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kegagalan yang dialami diri sendiri. Self-compassion memiliki 3 komponen, favorable dan 3 komponen unfavorable. Komponen favorable terdiri dari self-kindness, humanity, dan mindfulness. Sedangkan komponen unfavorable terdiri dari self-judgment, isolation, dan over-identification. Teori yang kedua tentang resiliensi. Jadi, resiliensi merupakan perwujudan kualitas pribadi yang memungkinkan seseorang untuk mampu berkembang dengan baik dalam menghadapi kesulitan. Pada penelitiannya mengidentifikasikan 5 aspek dari resiliensi, yaitu 1. Kompetensi personal, standar yang tinggi, dan kegigihan. 2. Percaya kepada diri sendiri, memiliki toleransi terhadap efek negatif dan kuat dalam menghadapi tekanan. 3. Penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang baik dengan orang lain. 4. Pengendalian diri. 5. Pengaruh spiritual. Teori yang ketiga tentang mantan pecandu narkoba dewasa awal. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, pecandu narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Terdapat 2 proses yang dapat dijalani untuk bisa berhenti menggunakan narkoba, yaitu pertama, karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri, yaitu dimulai adanya perasaan malu dan bersalah, baik dengan keluarga maupun lingkungan. Kedua, melalui perantara pihak lain atau orang dekat. Orang tua yang memiliki anak menjadi pecandu narkoba seringkali merasa hal tersebut adalah suatu aib keluarga, sehingga memasukkan anaknya ke panti rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa mantan pecandu narkoba adalah orang yang pernah melakukan penyalahgunaan, memakai, serta mengalami ketergantungan terhadap narkoba, lalu telah dinyatakan sembuh dan lepas dari ketergantungan selama 2 tahun, baik melalui proses rehabilitasi karena dorongan sendiri maupun karena orang lain. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal diantaranya yaitu desain penelitian yang digunakan adalah asosiatif, dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah non-eksperimental. Desain penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan self-compassion dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba. Selanjutnya, partisipan penelitian populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mantan pecandu narkoba yang berusia 20-40 tahun.
Selanjutnya, uji korelasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi person-product moment dan mendapatkan hasil korelasi antara self-compassion dan resiliensi sebesar R sama dengan 0,478 atau P sama dengan 0,000, yang artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan memiliki hubungan yang tergolong sedang antara self-compassion dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba dewasa awal. Selanjutnya, studi kasus peneliti menggunakan sampel sebanyak 81 orang mantan pecandu narkoba dewasa awal dengan menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan untuk membatasi keragaman karakteristik subjek yang terlibat dalam penelitian ini. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: pertama, subjek adalah mantan pecandu narkoba yang sudah tidak lagi menggunakan narkoba minimal selama 2 tahun. Kedua, subjek merupakan dewasa awal yang berada pada rentang usia 20 sampai dengan 40 tahun. Ketiga, subjek sudah pernah menjalani proses rehabilitasi. Selanjutnya, eksperimen penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Desain non-probability sampling yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah dengan memberikan kuesioner pada populasi mantan pecandu narkoba yang berada di tempat rehabilitasi. Selanjutnya, alat ukur peneliti yang digunakan dalam jurnal diantaranya yaitu skala self-compassion. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur self-compassion adalah dengan menggunakan self-compassion scale atau SCS. Skala SCS diuji coba kepada 30 orang mantan pecandu narkoba yang masih menjalani proses rehabilitasi dan memperoleh nilai setiap item SCS pada corrected item total correlation lebih besar 0,2 dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,859 pada uji coba 1 dan pada uji coba 2 memperoleh nilai setiap item SCS pada corrected item total correlation lebih besar 0,2 dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,886. Selanjutnya, skala reliansi. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur reliansi adalah Cornor-Davidson Reliance Scale atau CDR-RISC. Skala CDR-RISC diuji coba kepada 30 orang mantan pecandu narkoba yang masih menjalani proses rehabilitasi dan memperoleh nilai setiap item SCS pada corrected item total correlation lebih besar 0,2 dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,942. Selanjutnya, skala tambahan untuk screening. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu alat ukur tambahan untuk melakukan proses screening. Proses screening dilakukan bertujuan untuk mengurangi kemudian responden melakukan manipulasi atau menjadi fucking good. Item digunakan dalam alat ukur screening ini terdiri dari 2 bagian, yaitu item-item pengalih merupakan gabungan dari dimensi self-compassion dan reliancy, dan item screening yang dibuat untuk mengukur fucking good. Selanjutnya, hasil penelitian dalam jurnal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan bernilai positif antara skor self-compassion dengan resiliensi mantan pecandu narkoba dewasa awal sebesar R sama dengan 0,478 atau P kurang dari 0,05 dengan kekuatan hubungan sedang. Hubungan ini bersifat positif dengan artian semakin tinggi skor self-compassion subjek, semakin tinggi juga tingkat skor reliansi subjek. Berdasarkan hasil analisa penelitian, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-compassion dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba. Hal ini sejalan dengan penelitian Collins, yang menyatakan bahwa self-compassion yang tinggi pada individu dapat membantu mengurangi rasa takut dari penolakan sosial. Selain itu, self-compassion juga membantu meningkatkan penghayatan positif mengenai diri sendiri, menghilangkan emosi negatif, dan meningkatkan rasa keterhubungan dengan orang lain.
Pada penelitian ini, responden mantan pecandu narkoba terbanyak berasal dari usia 30 sampai dengan 40 tahun, yang termasuk pada klasifikasi usia dewasa awal tahap lanjut. Hal ini mungkin disebabkan oleh tugas perkembangan masa dewasa awal seperti mulai bekerja, memilih pasangan, memulai pembina keluarga, mengasuh anak, dan mengelola rumah tangga. Membuat pecandu yang sudah memasuki usia ini harus lebih bertanggung jawab sehingga mendorongnya untuk bisa pulih dan lepas dari jeratan narkoba. Terakhir, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan bernilai positif antara self-compassion dengan resiliensi sebesar R sama dengan 0,478 atau P kurang dari 0,05. Hubungan ini bersifat positif dengan artian semakin tinggi skor setiap dimensi self-compassion, maka semakin tinggi pula resiliensi pada mantan pecandu narkoba. Artiannya, saat seseorang mantan pecandu narkoba semakin mampu memiliki rasa keterhubungan dengan orang lain, mampu meregulasi emosi, dan memiliki penghayatan positif mengenai diri sendiri. Ia menjadi lebih resilient sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan sebagai seorang mantan pecandu narkoba. Sekian video mereview jurnal internasional yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.